Halo teman-teman, mari belajar bersama Mix Project. Kali ini kita akan belajar tentang kombinasi ya. Kombinasi sendiri adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Nah, bagian-bagian yang akan kita pelajari antara lain, yang pertama, kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Langsung kita menuju ke yang pertama ya, kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda. Untuk kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda dapat dirumuskan sebagai berikut. N CK sama dengan N faktorial per dalam kurung N min K faktorial dikali K faktorial dengan syarat nilai K kurang dari atau sama dengan N. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh soalnya. Dari sini disediakan contoh dari 3 siswa, yaitu Budi, Randy, dan Rema, akan dibentuk pasangan ganda bulu tangkis. Berapa pasangan ganda yang dapat dibentuk dari ketiga siswa tersebut? Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan sebelumnya, bahwa dari banyaknya pasangan ganda bulu tangkis yang dapat dibentuk adalah C32 dengan nilai N-nya adalah 3 dan K-nya 2. Coba kita lihat lagi rumus sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini rumusnya. Lalu kita terapkan di soal tersebut. Maka diperoleh 3C2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini bisa kita coret ya teman-teman. 2 faktorial yang pembilang dan 2 faktorial yang penyebut. Maka hasilnya 3 per 1 sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di soal, karena tidak memperhatikan urutan, maka bisa jadi pasangannya adalah Budi Randy, kemudian Budi Rema, dan Randy Rema. Nah, ini kombinasi. Kenapa? Karena Budi dan Randy itu sama, nilainya dianggap sama dengan Randy dan Budi. Ya, pasangan itu dianggap sama. Kita coba lagi untuk contoh yang berikutnya agar lebih jelas. Berikutnya ada contoh. Dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pecatur satu sama lain bertanding 1 kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah, nah kita lihat, catur itu kan dimainkan oleh 2 orang. Dan karena ini kombinasi tidak memperhatikan urutan, misalkan yang saat itu bertanding adalah A lawan D, maka dianggap D lawan A itu sama. Maka bisa dicari dengan rumus yang tadi bahwa dalam babak penyisihan 25 pecatur satu sama lain bertanding 1 kali. Untuk menentukan banyaknya pertandingan yang terjadi digunakan kombinasi karena tidak melihat urutannya lagi. Maka pakai rumus yang tadi ya teman-teman, bahwa 25C2 sama dengan 25 faktorial per 25 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 25 kali 24 kali 23 faktorial per 23 faktorial dikali 2 faktorial. Kita batasi sampai 23 faktorial saja. Kenapa? Karena ini bisa kita coret.
Jadi kita bisa coret ya teman-teman. 23-nya kita coret, yang ini 23-nya kita coret. Maka sisanya menjadi 25 kali 24 per 2 kali 1. Nah, 25 kali 24 itu kan sama dengan 600. 2 kali 1 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 600 dibagi 2 sama dengan 300. Ya, jadi banyaknya pertandingan yang terjadi itu bisa menjadi 300 pertandingan. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Kita lihat. Nah, kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Bahwa N1CK1 dikali N2CK2 dikali N3CK3 dikali sampai dengan NECKE. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dari suatu kotak terdapat 12 bola yang terdiri atas 6 bola warna putih, 4 bola warna hijau, dan sisanya berwarna hitam. Jika diambil 3 bola sekaligus dari kotak tersebut, tentukan banyak cara untuk mendapatkan bola berwarna putih, paling sedikit 2 bola. Jadi maksud dari soal ini, di dalam sebuah kotak itu ada 12 bola yang terdiri dari 6 bola warna putih, 4 bola warna hijau, dan sisanya berwarna hitam. Berarti bola warna hitam ada 2 ya, karena 12 dikurangi 6 tambah 4 sama dengan 10, 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, diminta mengambil 3 bola sekaligus dengan syarat bahwa yang terambil adalah bola putih sedikitnya 2 bola. Nah, karena urutan objek ini dibalik itu bernilai sama, maka kita bisa menggunakan konsep kombinasi. Dengan memperhatikan syaratnya ya teman-teman, bahwa bola yang terambil itu paling sedikit 2 bola putih. Maka ada 3 kemungkinan yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama, mungkin kita mendapat 2 bola putih dan 1 bola hijau. Kemungkinan yang kedua, kita mendapatkan 2 bola putih dan 1 bola hitam. Dan kemungkinan yang ketiga, tiga-tiganya berwarna putih bolanya. Maka kita cari dengan kombinasi satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu 2 bola putih dan 1 bola hijau. Maka yang kita lakukan adalah mengalihkan C6,2 kali C4,1. Dengan bola putih itu ada 6, maka di sini N-nya 6, kita minimal ambil 2. Ya, maka 2. Jadi N-nya 6, K-nya 2. Sedangkan untuk bola hijau, jumlah bola hijau itu ada 4. Karena bola putih ini sudah terambil 2, berarti kita hanya bisa mengambil bola hijau ini 1. Maka K-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus kombinasi, maka diperolehlah hasilnya yaitu 60. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri dengan menggunakan rumusnya ya. Kemudian yang kemungkinan kedua, itu adalah 2 bola putih dan 1 bola hitam. Kita bisa mengalihkan bola putih. Tetap ya, 6. Kita ambil 2 bola putih. Kemudian satunya lagi bola hitam. Bola hitam ada 2 di dalam kotak. Berarti N-nya 2, K-nya 1. Kita kalikan, hasilnya ternyata 30. Dan kemungkinan yang terakhir, tiga-tiganya bola putih. Kita cari kombinasinya, bahwa N-nya 6, bola putih ada 6, kemudian diambil 3, maka K-nya 3, hasilnya 20. Lalu dapat diambil kesimpulan bahwa banyak cara untuk mendapatkan paling sedikit 2 bola putih adalah kita jumlahkan. 60 ditambah 30 ditambah 20
sama dengan 110 cara. Jadi begitu ya teman-teman, kita cari setiap kemungkinannya. Lalu kita jumlahkan. Nah, sedikit catatan ya teman-teman untuk membedakan antara kombinasi dan permutasi. Di sini, misalkan pada kombinasi terdapat susunan XY, itu artinya sama saja dengan susunan YX. Jadi nilai XY itu sama dengan nilai YX. Sedangkan pada permutasi, susunan XY dan YX dianggap susunan yang berbeda. Itulah yang membedakan antara kombinasi dan permutasi. Bisa dimengerti ya teman-teman? Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk materi kombinasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan pasti bisa jika kita terus belajar.